Mari kita bersatu hati di dalam doa. Di masa Advent yang ketiga ini, kami tetap mempunyai pengharapan. Kami membawa damai. Pada saat ini, kami juga membawa sukacita. Karena kami hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Berbicaralah pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pada minggu Advent yang ketiga ini, sukacita. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tema kita adalah sukacita Tuhan. Jemaat Tuhan, saya memegang kue kastengel. Kue ini kalau kita rasakan di toko yang satu dengan toko yang lain rasanya berbeda. Atau di orang tertentu yang masak dengan orang yang satunya berbeda. Yang satu kok lezatnya bukan main. Tapi yang satu masih ada kekurangannya. Rupa-rupanya kunci daripada kenikmatan rasa kue itu, di mana si pembuatnya juga harus dipenuhi dengan hati yang sukacita, sehingga hasilnya akan terasa lezat dan nikmat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita atau joy dalam bahasa Inggris joy, atau dalam bahasa Ibrani jefah, artinya adalah kegembiraan, kesenangan hati, keceriaan. Dan dalam bahasa Yunani yaitu kara, yang berarti kegembiraan, yaitu sukaria yang tenang di tengah-tengah keadaan yang berat. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Bangsa Israel masih dalam masa pembuangan. Tentu mereka menderita, sengsara dan putus asa. Sukacita hilang kalau dalam keadaan kelam seperti itu. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kepada umatnya bahwa orang yang diutus Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, membawa sukacita. Sukacita Tuhan itu berbeda. Sukacita yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia mempunyai suatu pengaruh yang besar. Upacara yang sakral, di mana seorang pribadi yang penuh dengan urapan Tuhan hadir di dalamnya. Berarti berbicara sukacita ada kaitannya dengan pengurapan. Pengurapan berkaitan dengan imam dan orang yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani. Dan orang yang diurapi Allah yang penuh sukacita ini, dia bukan berdiam diri. Dia mempunyai tindakan nyata dalam hidupnya dan berdampak. Dia datang menghampiri dengan kerendahan hati. Dia menjumpai pribadi-pribadi, orang-orang, kelompok-kelompok dan kerumunan, berbagai kalangan, suku bangsa, dan juga level. Dia menjangkau orang-orang yang sengsara. Dia datang menghampiri orang yang remuk hatinya. Dia datang untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan. Dan yang pada waktu itu juga terkurung mendapatkan pembebasan, kelepasan dari penjara. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang hidup di dalam sukacita Tuhan, dan Tuhan hidup
hidup dalam sukacita yang dipenuhi Roh Allah itu. Dia tidak menghindari situasi sulit, kelam, penderitaan, aniaya. Tapi dia mendatangi, mengunjungi, membawa kabar baik, memberitakan, menghampiri orang-orang yang dalam keadaan tersesat, dan putus asa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang kedua ada kaitan dengan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu berkaitan dengan sukacita. Dihasilkan oleh rahmat, karis Allah. Jadi dalam bahasa Yunani Ibraninya adalah kara, sukacita. Rahmat itu karis. Itulah sukacita. Itu bukan kebahagiaan manusia yang sesaat. Ketika dia mendapatkan sesuatu dia bahagia. Ketika dia dinaikkan levelnya dia bahagia dan sebagainya. Tapi justru sukacita itu hadir karena Roh Tuhan menguatkan dia untuk menjalankan tantangan, rintangan, dan kesulitan. Dan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 8 dan 9, orang yang bersukacita itu makanannya adalah makanan rohani. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia mengikuti peraturan Tuhan. Dia menikmati apa yang dikatakan Tuhan dan menjalankannya. Bukan menjadi beban, bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan dia, tetapi justru membuat dia diberkati Tuhan. Membuat dia mempunyai relasi dan hubungan yang dekat dengan Allah. Dan keturunan demi keturunannya pun diberkati Tuhan. Jadi orang yang sukacita, dia tidak membebaskan diri untuk terlepas secara instan mencari jalan kebahagiaan secara dunia. Tetapi dia menjalani masa-masa sulit untuk dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan petunjuknya yang terbaik bagi kehidupannya, membentuk dirinya menjadi seorang pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, setia dan taat kepada peraturan Tuhan, setia dan taat pada firman Tuhan, sehingga ini berdampak kepada orang lain. Keturunannya pun diberkati Tuhan. Dan digambarkan bahwa orang yang bersukacita di dalam Tuhan, di dalam ayat 10 dan 11, dia seperti menyatakan pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Dia berlimpah-limpah sukacitanya karena dihormati banyak orang, bukan karena apa yang dia punya, tapi Tuhan yang memahkotai kebahagiaan itu dalam hidupnya. Dan digambarkan juga bahwa dia akan seperti tumbuh-tumbuhan yang muncul di bumi. Tumbuh-tumbuhan yang subur, tumbuh-tumbuhan yang sungguh-sungguh berguna, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah, tumbuh-tumbuhan yang dinikmati oleh banyak orang. Dan bahkan dia menghasilkan benih-benih yang lain karena dia hidup dalam sukacita Tuhan. Dan semua bangsa, semua orang akan datang kepadanya, datang kepada Tuhan Allah yang menjadi
sumber sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dia menghasilkan buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita tekankan pada Advent yang ketiga ini, Roh Tuhan memimpin kita di dalam masa-masa sulit menghadapi keadaan yang berat. Entahkah karena sakit, entahkah karena ekonomi dalam keadaan goncang, atau karena kuliah dalam keadaan berat karena online, atau juga kita ditinggalkan saudara kita karena sakit penyakit, keluarga kita yang dalam keadaan susah, atau kita pun susah. Tetapi buah roh yang hadir dalam hidup kita memberi kita sukacita di tengah-tengah penderitaan ataupun kesulitan sekalipun. Dan bahkan kita akan menerima buah sukacita itu generasi demi generasi, diberkati Tuhan. Bahkan kita akan menikmatinya dan orang lain pun memperoleh sukacita itu datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Sukacita Tuhan tidak akan pernah sirna di tengah-tengah hidup kami. Kami ingin tetap taat dan setia. Kami tetap suka akan firman dan titah Tuhan. Kami menikmati sukacita lewat suara Tuhan, dan kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.